Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jumpa lagi bersama saya Mustiko Hudayanto di mata pelajaran bisnis digital untuk elemen digital marketing. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas materi di elemen digital marketing pada materi menjaga etika dalam membuat konten digital. Sama seperti kehidupan kita sehari-hari dalam realita ya. Dalam membuat konten pun secara digital itu ada aturannya, ada etikanya. Jadi, dalam era digital saat ini, membuat dan berbagi konten online telah menjadi aktivitas sehari-hari bagi banyak orang, ya kan? Seperti makan di resto, ya kan? Nanti di foto, setelah itu di-upload di sosial media, entah itu story WhatsApp ataupun story Instagram. Di situ adalah membuat dan berbagi konten yang dilakukan oleh semua orang kan dalam perkembangan digital saat ini. Namun di balik kebebasan berekspresi terdapat etika-etika penting yang harus diperhatikan untuk menjaga keseimbangan dan harmoni dalam ruang lingkup digital. Jadi untuk membuat konten dan lain sebagainya itu harus dipertimbangkan nanti ini menyinggung perasaan orang lain atau tidak, ya kan? Dari menjaga privasi hingga menghindari konten yang menyesatkan. Pembahasan berikut akan menjelaskan berbagai aspek etika dalam membuat konten digital, ya kan? Jadi nanti kedepannya kita ini akan membahas tentang aspek etika dan dalam membuat konten digital. Yang pertama, membangun komunikasi positif. Sebagai kreator konten atau pembuat konten, ya kan? Penting untuk membangun komunikasi yang positif dan konstruktif dengan audiens. Maksudnya bagaimana? Kita itu dalam membangun komunikasi itu harus positif. Maksud dalam artian positif, kita tidak boleh menyinggung perasaan orang lain. Konstruktif. Jadi ketika saya menjawab audiens yang bertanya, itu harus saya pikirkan dulu, ini menyinggung perasaan orang lain atau tidak. Contoh sederhana seperti ini. Mas, ini harganya berapa? Kalau ini harganya berapa? Seperti itu. Kalau misalkan saya itu membalasnya tidak menggunakan komunikasi yang konstruktif, ya kan, pasti akan dijawab, ini tanya-tanya terus, ini nggak beli dan sebagainya. Nggak boleh seperti itu. Sebagai penjual kita harus melayani pembeli, tanya kita jawab selama kita bisa memberikan jawabannya, kan gitu. Jadi mungkin saat ini dia tidak akan membeli, tapi kedepannya mungkin dia akan membeli, kan gitu. Dan di sisi lain kita juga bisa memberikan dampak positif. Dampak positifnya bagaimana? Mungkin orang itu tidak membeli, tapi bisa menyebarkan berita ke orang lain. Beli di sana loh. Dia meskipun ditanya-tanya nggak marah. Kalau misalkan tanya-tanya doang, boleh. Jadi kan kita seorang penjual itu harus menyajarkan bahwa tanya-tanya saja gratis. Yang penting kalau misalkan ingin barang saya, silahkan membayarkan seperti itu. Hindari komentar-komentar yang bersifat menyerang atau merendahkan dan senantiasa bersikap hormat dan menghargai setiap masukan yang diberikan. Oke, kita mulai dari komentar-komentar yang bersifat menyerang dan merendahkan. Misalkan, ini cara masaknya gimana? Ini cara pemakaiannya gimana? Dan lain sebagainya. Kita kasih tahu ya kan. Ini menyimpan, misalkan saya punya bisnis di teknologi dan juga makanan beku. Kalau misalkan teknologi, cara penggunaan komputer ini seperti ini. Kalau misalkan menghidupkan pakai tombol ini, tapi kalau mematikan tidak memakai tombol, melalui menu nanti pilih logo power, setelah itu pilih shutdown, ya kan. Kalau misalkan yang bisnis saya satu makanan beku, berarti cara menyimpannya dan cara penggorengannya seperti ini. Besoknya tanya lagi, besoknya tanya lagi. Tidak boleh kita merendahkan bahwa ini tanya melulu, ini nggak paham-paham. Nah, nggak boleh kita seperti itu. Kalau misalkan memang ditanya, ya kan, kita jawab saja. Kita jawab saja. Ya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Lah, ketika mereka merasa dijawab, mereka merasa dihargai. Enak lo beli di sana, selalu dilayani seperti ini, seperti ini, seperti ini. Atau mereka adalah kita menghargai setiap masukan-masukan, ya kan. Mas, di sini kok mahal dan sebagainya, di sana lebih murah. Kita terima. Ya, nggak boleh kita jawab misalkan, ya sudah beli di sana saja, jangan beli di sini. Kalau misalkan di sana lebih murah, jangan seperti itu. Jadi kita harus menjawab, oh iya, mohon maaf kalau misalkan harga memang kita lebih mahal, tapi kita mengutamakan pada pelayanan, ya kan.
gratis ongkir, kalau misalkan bapaknya atau masnya atau mbaknya, ibunya ini pengen konsultasi itu gratis, nggak dipungut biaya. Mungkin di sana nggak ada gratis ongkir, harganya lebih murah. Nah, kita yang harus menjelaskan seperti itu. Tapi ketika sebagai pelanggan atau audiens itu memberi masukan, kita harus terima dulu. Oh iya, oh iya. Jangan tiba-tiba dijawab, ya sudah beli di sana saja kalau misalkan di sana lebih murah daripada di sini. Jangan seperti itu. Nanti orang itu akan kabur. Jadi pelanggan kita, dia akan membeli di toko yang lain. Memerhatikan sensitivitas audiens. Konten yang Anda buat dapat memengaruhi perasaan dan perspektif audiens. Tidak semua orang itu punya preferensi yang sama atau punya sense atau rasa atau feel yang sama dengan kita, terutama untuk konten-konten yang berbau naratif, teks ya kan, tulisan. Kalau video mungkin masih bisa dimaklumi, tapi kalau teks, orang itu membacanya lagi jengkel, itu maknanya bisa beda dengan orang yang sedang happy terus membaca teks itu. Jadi kita harus benar-benar membuat kalimat itu yang memang tidak ambigu. Ini memang benar-benar bisa dicermati dan tidak menyinggung perasaan, meskipun orang itu membacanya pada saat jengkel kan gitu. Oleh karena itu, pertimbangkan dengan seksama sensitivitas audiens Anda, terutama yang menyangkut isu-isu sensitif seperti agama, politik, atau identitas ya, terkait dengan itu ya. Apalagi kalau misalkan yang ramai itu kan, jangan menggunakan isu SARA. SARA itu kan suku, adat, ras, dan agama. Selanjutnya, menjaga keakraban yang sehat. Walaupun Anda dapat membangun kedekatan dengan audiens, pastikan untuk menjaga batas-batas yang sehat dan profesional. Jangan pernah memanfaatkan hubungan tersebut untuk kepentingan pribadi yang tidak etis. Misal saya punya pelanggan cewek misalkan ya, terus karena saking akrabnya tiba-tiba saya minta jalan-jalan dengan dia, itu namanya tidak menjaga keakraban yang sehat. Kalau memang tadi komunikasi fungsinya hanya untuk bisnis, ya sudah di bisnis saja, jangan personal kan gitu, yang nantinya tidak etis itu. Nah, ketika saya melakukan seperti itu tidak etis, maka pelanggan saya akan kabur nantinya. Dia akan memberikan kampanye hitam atau kampanye yang negatif kepada pelanggan-pelanggan yang lain seperti itu. Jadi tetap menjaga keakraban yang sehat. Kalau misalkan bahasanya itu tetap menjaga komunikasi secara profesional, bisnis kan gitu, pribadi-pribadi. Nggak boleh kita menyinggung misalkan pelanggan saya itu banyak hutangnya. Jangan kita menyentuh pada ranah-ranah pribadi dia. Misalkan, hutangmu berapa sekarang? Nggak boleh gitu. Itu menyangkut personal. Oke, selanjutnya. Ketika berjualan online, transparansi produk dan layanan. Berikan informasi yang lengkap, akurat tentang produk atau layanan yang Anda tawarkan. Hindari klaim atau janji yang menyesatkan dan pastikan agar deskripsi sesuai dengan kualitas barang yang dijual. Kalau misalkan saya makanan beku ya, terus di situ saya jual pentol misalkan. Pentolnya ini terbuat dari bahan ayam, ya sudah dijelaskan aja bahan ayam. Kalau memang ada campurannya daging sapi, ya sudah dijelaskan. Tapi kalau misalkan tidak ada daging sapinya, jangan mengklaim bahwa ini adalah pentol yang terbuat dari daging sapi. Itu memberikan deskripsi atau layanan yang tidak baik, praktik penjualan yang jujur. Nah, ini selanjutnya, jangan gunakan taktik penjualan yang manipulatif atau menekan pelanggan. Selalu bersikap adil, terbuka, dan memprioritaskan kepuasan pelanggan di atas keuntungan semata, ya kan. Oh, ini supaya tarik, kita bilang bahwa ini adalah daging sapi. Jangan nanti mengecewakan karena nggak jujur, ya kan. Yang ketiga, perlindungan data konsumen. Jaga kerahasiaan dan keamanan data pribadi konsumen seperti informasi pembayaran dan kontak. Pastikan proses transaksi online Anda aman dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sederhananya seperti ini. Ketika saya tadi punya pelanggan, ya kan, saya masukkan di situ ada grup pelanggan saya. Ketika saya memberikan kontak orang itu ke orang lain tanpa seizin dia, itu maka melanggar privasi, dan di situ saya bisa dituntut. Oleh karena itu, jangan menyebarkan data-data pribadi mereka untuk menjaga keakraban yang sehat. Selanjutnya, layanan purna jual yang baik, ya kan. Berikan layanan pelanggan yang responsif dan profesional, termasuk menangani keluhan atau pengembalian barang dengan cepat dan bijaksana, ya. Kalau misalkan yang di teknologi, saya misalkan beli laptop second, ya kan,
Setelah itu sampai sana, oh ini chargernya nggak bisa, maka kita harus memberikan edukatif atau memberikan garansi. Oh iya, kalau misalkan memang tidak bisa, boleh dibawa ke sini dulu. Nanti kalau memang chargernya bermasalah, saya ganti chargernya. Kalau memang tidak bermasalah, otomatis ya kan, mungkin penggunaannya yang kurang tepat atau kabelnya kurang masuk dan lain sebagainya. Tapi kita harus melayani, bukan berarti kalau kita sudah menjual ya sudah, itu ranahnya mereka, bukan ranah kita lagi karena barang itu sudah laku, tidak. Tapi layanan yang setelah penjualan itu yang penting di situ. Ketika layanan setelah penjualan itu atau layanan purna jual, biasanya kalau misalkan di retail namanya after sales, setelah penjualan itu bagus ya kan, orang akan merekomendasikan di sana aja enak beli. Kalau misalkan mau tanya-tanya, beneran dijawab, memang informatif dan lain sebagainya. Oke, lanjut. Respek terhadap hak cipta. Pastikan Anda memenuhi hak cipta menggunakan konten, gambar, atau musik milik orang lain. Selalu sertakan atribusi yang sesuai dan dapatkan izin jika diperlukan. Oke. Seperti kalian menggunakan backsong ya kan, ada yang komersial. Komersial itu kalau misalkan kita upload di TikTok ya kan, pasti nanti akan muncul peringatan konten ini melanggar komunitas. Nah itu berarti memang lagu itu komersial, maka kalian harus bayar. Kalau memang ada musik-musik yang gratis tuh boleh kalian pakai backsong gitu. Tapi kalau perlu dicantumkan ini karyanya siapa gitu. Kalau misalkan di dalam karya tulis ilmiah itu ada namanya daftar pustaka. Jadi kita selama mencomot itu ya, kita copy paste itu jelas. Oh ini punya pendapatnya Sugiono. Oh ini pendapatnya Dr. Imam Ghazali lah. Di situ sebagai wujud respect kita terhadap hak cipta. Kualitas konten yang tinggi, buatlah konten yang berkualitas tinggi, informatif dan bermanfaat bagi audiens. Hindari konten yang sekedar mengejar tren atau sensasi semata. Ya, kalau misalkan kita membuat konten memang benar-benar edukatif, benar-benar memberikan informasi. Jangan sampai kita hanya fokus pada yang sedang tren seperti ini, ikut gitu. Nggak ada esensinya, nggak ada pesan informatifnya, nggak ada pesan edukasinya, mendidiknya nggak ada. Maka hindari konten-konten seperti itu, misalkan konten joget-joget karena ikut tren, jangan. Kalau memang kontennya itu untuk edukatif ya kan, meskipun penjualan ya kan, laksanakan itu, membuat konten-konten yang informatif bener. Meskipun yang tren itu tadi joget-joget atau bagaimana itu bener, memang nanti bisa FYP atau trending. Tapi kalau misalkan tidak ada efek yang positif, ya jangan dilakukan. Itu namanya kualitas konten yang tinggi. Tanggung jawab terhadap dampak. Pertimbangkan dampak dari konten yang Anda buat, terutama jika menyangkut isu-isu sensitif. Pastikan konten Anda tidak menyebarkan informasi yang salah atau menyebabkan efek negatif. Contoh, misalkan yang ramai itu kan biasanya, hoax. Lah kalian itu ketika menyebarkan informasi, hindari itu. Menyebabkan jadi kita harus bertanggung jawab terhadap dampaknya. Itu tadi contohnya, kalau misalkan kita jualan, saya jualan pada makanan beku, saya jualan pentol, itu kalau misalkan memang daging ayam ya dijelaskan aja daging ayam gitu. Jangan sampai membohongi publik yang nanti berefek pada kepercayaan pelanggan terhadap kita. Lindungi privasi, jagalah privasi diri sendiri maupun orang lain saat membuat dan menyebarkan konten. Hindari mengungkapkan informasi pribadi tanpa izin ya kan. Misalkan saya kolaps dengan orang, misalkan, atau saya punya pelanggan, dia tuh sangat suka dengan produk-produk saya, suka dengan layanan saya, itu boleh mengungkapkan bahwa saya punya pelanggan cewek misalkan, usia sekian dan lain sebagainya, tapi jangan menyebutkan nama kan gitu. Itu untuk melindungi privasi atau menjaga privasi mereka. Oke, lanjut. Ketika upload dan berbagi konten, selanjutnya menjaga privasi dan hak cipta. Privasi, lindungi informasi pribadi Anda dan orang lain saat membuat konten dan menyebarkan data sensitif tanpa izin. Oke, tadi yang sudah dibilang, seperti menyebarkan KTP atau nama ataupun alamat rumahnya, jangan. Hak cipta, hormati hak cipta saat menggunakan konten milik orang lain, sertakan atribusi yang sesuai dan dapatkan izin jika diperlukan ya kan. Misalkan kita nggak kenal dengan pemiliknya, ya sudah dicantumkan saja gitu. Atau kalau tidak ya kita jangan menggunakan yang komersial seperti itu, kita cari yang free aja kan gitu. Bertanggung jawab atas dampak konten yang Anda buat.
hindari menyebarkan informasi yang salah atau menyesatkan. Nah, itu nanti karena dampaknya adalah pada kepercayaan pelanggan terhadap bisnis kita. Etika, pegang teguh etika saat membuat dan membagikan konten, jaga integritas dan pertimbangkan dampak bagi audiens, ya kan. Nah, kalau misalkan membuat konten itu janganlah menyinggung dasar gendut dan sebagainya. Itu etika. Oke, selanjutnya menghindari konten yang menyesatkan, verifikasi fakta. Kalau misalkan menyebarkan berita yang sudah viral, itu kita harus cross check dulu supaya apa? Tidak menyebarkan kebohongan. Nah, makanya verifikasi fakta dulu. Yang kedua adalah hindari sensasi. Jangan terjebak dalam tren atau konten yang hanya menarik secara sensasional. Pertimbangan manfaat yang sebenarnya bagi audiens. Ada manfaatnya nggak? Misalkan ini sedang tren, saya ikut-ikutan. Jangan kalau misalkan tidak ada dampak yang positif, kan gitu. Pahami dan patuh. Yang ketiga, taati peraturan. Pahami dan patuhi peraturan yang berlaku terkait penyebaran informasi, khususnya terkait isu-isu sensitif seperti agama, politik, atau kesehatan, ya kan? Jangan buat konten yang kontroversial. Kalau misalkan kalian tidak cukup bukti atau tidak punya fakta data. Selanjutnya, membangun hubungan yang sehat, komunikasi yang terbuka, bangun dialog yang konstruktif dengan audiens, dengarkan masukan mereka dan tanggapi dengan sopan, ya kan? Misalkan tanya, ya kita jawab dengan tenang, sopan, santun, tanpa menyinggung perasaan orang tersebut. Integritas profesional, jagalah integritas Anda sebagai kreator konten atau pembuat konten. Jangan pernah memanfaatkan hubungan dengan audiens untuk kepentingan pribadi. Yang di awal tadi saya bilang, jangan kita menyinggung masalah pribadi mereka, hutangnya berapa, jangan. Meskipun kita itu sudah dekat dengan pelanggan kita, itu hubungan personal dia, ya kan. Tapi kita hubungan dengan dia adalah sebagai bisnis, ya kan, sebagai pelanggan kita sebagai penjualnya. Kita fokus pada itu aja, transaksi. Jangan sampai menyinggung pada kehidupan pribadinya. Empati dan kesadaran, tunjukkan empati dan kepedulian terhadap perasaan serta perspektif audiens. Hindari tindakan yang dapat menyinggung atau menyakiti mereka. Gimana? Oh, kemarin kena musibah ya. Oh ya, mohon maaf dan sebagainya. Kalau misalkan nggak tahu, dengar-dengar Bapak Ibu kena ini ya dan sebagainya. Turut prihatin ya Bapak, turut prihatin ya Ibu, turut prihatin ya Mas ya. Jadi itu menimbulkan empati bahwa dia memang peduli dengan pelanggannya. Konsistensi dan kredibilitas. Bangun kredibilitas dengan menjaga konsistensi konten yang Anda buat. Berikan informasi yang akurat dan dapat dipercaya. Kalau memang kita sebagai pebisnis atau sebagai konten kreator itu memberikan informatif, ya kan, memberikan informasi yang jelas, yang tidak menyesatkan, ya sudah, itu berarti kontennya terkait dengan informasi seperti itu, yang memang kontennya itu mengedukasi, memiliki nilai yang mendidik, kan gitu. Itu harus konsisten. Jangan memberikan informasi setelah itu besoknya cari sensasi supaya tren. Jangan. Konten itu yang penting jangan kalau misalkan memang untuk informatif, jangan mengejar uangnya. Kalau misalkan tren nanti FYP ya bisa potensi dapat uang, jangan. Kalau misalkan orientasinya hanya untuk mendapatkan uang, ya selesai. Oke, menjadi kreator konten yang bertanggung jawab. Yang pertama adalah refleksi diri, evaluasi secara berkala praktik-praktik Anda dalam membuat konten, identifikasi area perbaikan dan upaya peningkatan yang berkelanjutan. Kalau misalkan memang belum FYP, itu kita harus merefleksi, apa sih yang menyebabkan konten kita tidak FYP, kan? Kenapa sih yang menyebabkan konten kita itu kurang menarik kehadiran online, kan seperti itu. Edukasi dan pengembangan, perluas pengetahuan dan keterampilan Anda dengan belajar dari sumber-sumber terpercaya, ikuti perkembangan terbaru terkait etika digital dan praktik terbaik. Kita itu harus terus belajar gimana sih cara membuat konten yang benar-benar beretika tanpa menyinggung orang lain, tapi kita harus tetap eksis, tren dan sebagainya. Yang ketiga, kepemimpinan dan pengaruh. Gunakan posisi Anda sebagai pembuat konten atau kreator konten untuk memberikan pengaruh positif, dorong dan inspirasi orang lain untuk menerapkan etika digital yang baik. Jadi ketika kita menjadi konten kreator atau pembuat konten, ya kan, kita harus bisa memberikan edukasi dan memberikan semangat. Ayo kalian semua bisa kok. Kalau misalkan mau bisnis dari nol, saya dulu juga bisnisnya dari nol. Yang penting kita harus konsisten, integritasnya tinggi, kejujurannya, ya kan, sehingga nanti bisa membangun kepercayaan dengan pelanggan. Itu
untuk materi etika dalam membuat konten digital, baik itu untuk edukatif ataupun untuk bisnis ya kan. Yang jelas adalah dalam membuat konten itu harus ada etikanya supaya tidak menyinggung orang lain dan memunculkan kepercayaan orang lain terhadap kita atau pelanggan terhadap kita. Oke, sampai di sini dulu untuk materi etika dan etika upload konten gitu ya dalam elemen digital marketing pada mata pelajaran bisnis digital. Sampai bertemu di video-video berikutnya. Saya Heri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.